Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan keberkahan-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk terus berkarya. Perkenalkan, saya Muhammad Aswar Darwis, SOS MAP, dosen tetap pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana, Makassar. Pada kesempatan ini, video yang saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester ganjil semester 1 program studi akuntansi dengan menerapkan pendekatan pembelajaran DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Kemudian, interaction merupakan proses komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sementara itu, assessment merupakan proses evaluasi melalui pemberian tugas maupun bentuk penilaian lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini mata kuliah wajib umum dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester ganjil semester 1 program studi akuntansi untuk membekali mahasiswa dengan wawasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pokok bahasa yang dipelajari mencakup nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, integrasi nasional, hingga demokrasi Pancasila. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga diarahkan untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai calon lulusan yang berintegritas. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan, pertama, menginternalisasi sikap apresiatif terhadap pengembangan dan penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan. Kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan sikap warga negara yang baik dan berintegritas pada masyarakat. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif tentang nilai-nilai warga negara yang baik. Dan yang keempat, mampu menggunakan ilmu terkait kewarganegaraan yang berintegritas dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep menjadi warga negara yang baik dan berintegritas. Kedua, mahasiswa terampil mengaplikasikan praktik menjadi warga negara yang berintegritas sesuai dengan ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan sikap ilmiah dalam pengembangan kepribadian bangsa. Kemudian, materi pembelajaran saya susun secara terstruktur dalam 16 kali pertemuan per semester. 14 pertemuan tatap muka, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester.
Adapun pertemuan-pertemuan dalam 16 pertemuan, diantaranya tema mata kuliah ada konsep tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, kedua identitas nasional, ketiga integrasi nasional, keempat nilai dan norma konstitusi, kelima perilaku konstitusional, keenam kewarganegaraan Indonesia, ketujuh hak dan kewajiban warga negara, kedelapan ujian tengah semester, kesembilan hakikat demokrasi, pertemuan 10 membangun budaya demokrasi Indonesia, pertemuan ke-11 penegakan hukum yang berkeadilan, pertemuan ke-12 wawasan Nusantara, pertemuan 13 pergaulan internasional, pertemuan ke-14 ketahanan nasional, pertemuan ke-15 bela negara, dan yang terakhir pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Bahan bacaan utama yang saya gunakan antara lain buku pendidikan kewarganegaraan terbitan Ditjen Diktiristek serta buku pendidikan kewarganegaraan karya Slamet Widodo. Dilengkapi referensi pendukung seperti pendidikan Pancasila di perguruan tinggi karya Ali Amran dan paradigma baru pendidikan Pancasila karya Winarno serta buku Negara Paripurna karya Yudi Latif serta jurnal terindeks nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan bentuk perkuliahan tatap muka, baik secara luring di ruang kelas maupun daring melalui classroom disesuaikan dengan karakteristik materi setiap pertemuan. Metode pembelajaran yang saya terapkan bervariasi, diantaranya diskusi kelompok, textual learning, discovery learning, small group discussion, hingga cooperative learning. Setiap pertemuan mengikuti alokasi waktu standar, yaitu tatap muka selama 2 kali 50 menit ditambah belajar mandiri, penugasan terstruktur masing-masing 2 kali 60 menit, sehingga mahasiswa memiliki ruang yang cukup untuk pendalaman materi di luar kelas. Kemudian, interaksi dengan mahasiswa yang saya bangun melalui 2 jalur, yaitu interaksi langsung di kelas dan interaksi daring. Di dalam kelas, saya selalu membuka ruang tanya jawab dan diskusi terbuka setelah pemaparan materi. Pada sesi diskusi dan seminar kelompok, saya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi, memberikan umpan balik langsung atau pemahaman mahasiswa, serta mendorong terjadinya dialog antara mahasiswa, bukan hanya dialog satu arah dari dosen ke mahasiswa. Sistem penilaian asesmen yang saya gunakan dalam mata kuliah ini dirancang berbasis capaian sub CPMK dengan bobot penilaian yang proporsional terhadap tingkat kesulitan setiap tahapan. Adapun penilaian perkuliahan tersebut meliputi absensi 30%, kuis 10%, tugas makalah 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Teknik penilaian yang saya gunakan mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif melalui teknik tes maupun non-tes. Evaluasi capaian pembelajaran ini dilakukan secara berkala, yaitu melalui ujian tengah semester untuk validasi hasil belajar paruh semester dan ujian akhir semester sebagai validasi penilaian akhir yang menentukan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah ini. Demikian pemaparan singkat yang saya dapat sampaikan mengenai pernyataan diri saya dan pelaksanaan tugas pengajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan metode dan kualitas pembelajaran agar mahasiswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan Bapak Ibu Asesor. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Selamat pagi, adik-adikku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi deh. Sehat semua? Ya, semoga kalian sehat, diberikan utama dalam perkara kita pada pagi hari ini. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita melaksanakan perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa, ya. Semoga kita diberikan kelancaran dan keberkahan mengikuti perkuliahan hari ini. Doa dimulai. Ya, selanjutnya saya mungkin akan absen dulu, ya teman-teman. Pertama, Yahya Setiawan, ya. Nurul Melisa, oke. Ainur Sabrina, oke. Surahma Wadikma, oke. Maya Salsabila, oke. Ya, terima kasih. Semua ada semua ya. Oke. Baik adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di mana pertemuan kita sebelumnya itu adalah tentang identitas nasional. Sekarang kita masuk di pertemuan ketiga, yaitu integrasi nasional. Apa yang diingat kemarin adik-adik terkait materi kita di pertemuan kedua tentang identitas nasional. Jadi identitas itu adalah bagaimana sebuah bangsa atau sebuah negara itu memiliki ciri khas. Contoh seperti misalnya mungkin bahasa, kebudayaan, iya betul. Itu adalah identitas nasional juga. Ada identitas sehingga negara-negara di luar itu bisa memindahkan kita bahwa ini Indonesia. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita membahas tentang integrasi nasional. Apa hubungannya? Jadi budaya, suku, bahasa kita tadi itu menyeluruh, itu akan digabungkan menjadi sebuah yang biasa disebut dengan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Ada yang paham tentang integrasi nasional atau pernah mendengar? Saya Pak. Silakan. Wilayah daerah, bangsa, nilai, termasuk suku, bahasa, etnis dan bahasa Pak. Oke. Bangsa, suku. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Adik-adik? Jadi integrasi nasional ini kita bicara tentang, jadi integrasi nasional ini kita bicara tentang penyatuan berbagai kelompok sosial. Gitu. Jadi istilah integrasi itu sendiri berasal dari kata interget, gitu. Proses yang berarti bagaimana menyatupadukan atau menggabungkan, gitu. Seperti tadi ada yang disebut dengan bahasa, budaya, gitu. Dan kelompok-kelompok suku. Gitu. Jadi integrasi nasional itu pada dasarnya adalah bagaimana upaya menyatukan perbedaan-perbedaan di masyarakat kita. Gitu. Jadi kenapa kita sampai hari ini masih hidup berdampingan, berbeda-beda suku, berbeda agama, kita dipersatukan oleh integrasi nasional. Inilah tema mata kuliah dalam pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kalian bisa hidup berbeda suku, berbeda agama di tengah-tengah kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan seberapa pentingkah integrasi nasional itu. Kira-kira melihat di kehidupan adik-adik di sehari-hari, mungkin di lingkungan
dekat rumahnya mungkin ada berbeda agama atau berbeda suku. Kira-kira menurut Anda penting tidak kita menjaga perbedaan itu? Kira-kira seberapa penting menurut Anda? Kenapa kita harus menjaga perbedaan itu? Mungkin ada satu orang bisa kira-kira seberapa penting gitu. Kalian bertumbuh hidup di tengah perbedaan gitu. Agar bagaimana keselarasan hidup itu, keseimbangan hidup itu secara berbangsa dan bernegara itu tidak terpecah belah. Ada mungkin pernah mendengar semua kita berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Itulah kenapa penting kita bicara tentang integrasi nasional. Jadi yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan, ada beberapa jenis-jenis integrasi itu sendiri. Jadi ada yang biasa disebut dengan integrasi bangsa. Seperti apa itu integrasi bangsa? Jadi integrasi bangsa itu bagaimana penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Jadi integrasi bangsa itu adik-adik sekalian, bagaimana ada penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam satu kesatuan wilayah identitas nasional. Contoh misalnya integrasi bangsa kita, kalau kita bicara tentang budaya ada batik. Batik ini sudah menjadi pakaian nasional kita yang dikenal oleh dunia. Selanjutnya integrasi wilayah. Integrasi wilayah itu maksudnya adalah pembentukan kewenangan nasional yang mencakup seluruh wilayah negara, sehingga tercipta kesatuan hukum dan pemerintahan. Maksudnya integrasi wilayah ini kita disatukan oleh satu undang-undang. Contoh misalnya di negara kita ada Undang-Undang Dasar 1945, ada KUHP kita, undang-undang kita yang menangani persoalan-persoalan hukum pidana, kriminal dan segala macam. Kemudian yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana strategi kita memperkuat integrasi nasional itu. Ini. Seperti di awal yang saya sampaikan tadi bahwa semboyan kita itu berbeda-beda namun tetap satu dua. Ini bukan sekedar pepatah, melainkan fondasi mutlak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman itu tidak harus dihilangkan. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian jangan selalu mempersoalkan keberagaman itu, bahwa keberagaman itu kita harus berbeda-beda. Tetapi kita harus mengelola dengan semangat nasionalisme yang kuat. Bahwa pertama, kita sama hidup di atas tanah ibu pertiwi, punya bahasa yang sama. Oke, bisa ya? Oke, silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Adik-adik sekalian, ya, saya persilakan, silakan. Oke. Pertanyaan saya, apakah persatuan bangsa dapat terwujud tanpa adanya sikap saling menghargai perbedaan? Oke, terima kasih. Pertanyaan tadi, apakah Persatuan bangsa dapat terwujud tanpa adanya sikap saling menghargai perbedaan? Oke. Nah. Jadi beberapa yang kita lihat, kenapa sering timbul interest konflik atau biasa kita sebut dengan konflik antar suku, antar daerah, karena ada semangat arogan, ada semangat arogan pada dirinya yang pertama bahwa suku saya lebih hebat daripada suku kalian, sehingga kita bercerai-berai. Kenapa sebuah daerah atau sebuah negara mudah disusupi
baik itu kelompok sosialnya, baik itu kelompok budayanya, karena itu tadi ya, dia tidak bisa menghargai yang namanya perbedaan. Akhirnya kita mudah berpecah belah. Jadi saya yakin dan percaya persatuan itu tidak akan pernah hadir kalau kita selalu mempersoalkan yang namanya perbedaan. Apalagi keberagaman itu tidak menjadi persoalan. Oke, terima kasih ya. Atas nama siapa deh? Oke, terima kasih atas nama orang. Ya, berikutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Apa tentang integrasi nasional nilai dari satu? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Ade. Ya, oke, terima kasih. Apa tantangan integrasi nasional kita di era globalisasi? Jadi tantangannya itu yang sekarang yang sangat fundamental, yaitu isu-isu hoax, salah gitu tadi. Bagaimana ada penyebaran informasi palsu di media sosial yang bertujuan memecah belah persatuan dan adu domba. Contoh kemarin gitu. Bagaimana kita mencoba diadu domba dengan masyarakat yang ada di tanah Papua, bahwa kita tidak serumpun, kita tidak seras, kita sangat jauh berbeda. Oh tidak, kita dari awal startingnya funding pada kita sudah menyepakati bahwa Sabang sampai Merauke itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya adik-adik sekalian, jangan mudah terpancing di era teknologi informasi sekarang yang sangat mudah kalian dapatkan gitu, mau lewat media Instagram, TikTok maupun Facebook. Pintar-pintarlah adik-adikku sekalian untuk menyaring yang mana pemberitaan itu hoax, yang mana pemberitaan itu tervalidasi. Jangan langsung menerima bahwa oh ini kenyataan ya. Oke. Selanjutnya tantangan kita ini literasi digital. Bagaimana masyarakat kita agak kurang memahami bagaimana sumber informasi itu datang, sumber informasi itu datang dari mana, sumbernya dari mana. Kita langsung mencerna, kemudian menyebarkan ke lingkungan kita. Padahal kita belum tahu bahwa dari mana sumbernya informasi itu sendiri. Tugasnya adik-adik sebagai mahasiswa dan mahasiswi itu harus memperkuat di dalam masyarakat kita, bahwa jangan serta-merta sekarang langsung mencerna informasi itu tanpa kita ketahui dari mana sumbernya. Oke? Oke, masih ada yang lain ingin bertanya? Oke. Ya. Selanjutnya saya rasa adik-adik sekalian sudah bisa memahami sedikit dasar seperti apa sih integrasi nasional. Coba mungkin adik di belakang kira-kira sudah paham betul ya bagaimana pengertian dasar dari integrasi nasional itu. Oke. Coba silakan apa yang dipahami atau apa yang disangka pada perguruan kita pada hari ini. Standar itu Pak, ada nilai. Ya. Nilai itu termasuk yang Pancasila Pak. Oke. Termasuk juga tingkah laku atau perilaku. Digambarkan lagi Pak, elit atau massa. Oke. Ada juga singkatan DTI. Oke. Dengan wilayah atau daerah. Oke. Ya. Saya rasa adik-adik sekalian sudah bisa memahami mata kuliah pertemuan kita pada pagi hari ini ya, tentang integrasi nasional itu sendiri. Kemudian saudara-saudara atau adik-adik sekalian, semoga materi ini bisa menjadi sebuah instrumen untuk pertemuan kita di minggu depan di selanjutnya, karena kita belum selesaikan mata kuliah integrasi nasional ini belum. Jadi masih ada kita lakukan pertemuan mungkin minggu depan, dan saya minta kepada adik-adik untuk membuat tugas ya, kalau bisa membuat tugas untuk pertemuan berikutnya
terkait adik-adik menyiapkan contoh satu kasus aktual yang baru-baru terjadi mungkin 2-3 bulan terakhir ini tentang seperti apa sih tantangan integrasi kita. Jadi teman-teman membuat membagi kelompoknya seperti kelompok diskusi di belakang saya ya. Kalian bagi 3 saja kelompoknya. Jadi mengenai kasus aktual tentang integrasi nasional. Jadi kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Boleh ya? Boleh. Dengan sumber-sumber yang valid ya. Harus jelas sumbernya dari mana dan kasus aktual ini 3 bulan terakhir. Oke? Mungkin itu saja ya kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua atas perhatian dan partisipasi aktifnya adik-adik. Ketika saya ada salah kata, maafkan saya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai implementasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, khususnya Prodi Akuntansi, dan juga para mahasiswa yang telah menjadi bagian paling penting dalam proses pembelajaran ini. Akhir kata, apabila ada kekurangan, saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.